Uwais Al-Qarni terkenal di akhirat, terkenal di akhirat, terkenal di arasnya Allah, nggak terkenal di dunia. Berkah apa? Pengorbanannya untuk orang tuanya. Sahabat Nabi, kalau yang namanya sahabat itu pernah memandang Nabi, sampai dikatakan Uwais Al-Qarni ini tabi'in, hidup di zaman Nabi tapi nggak pernah memandang Nabi, sedangkan dia hidupnya sezaman dengan Nabi. Saking nggak ada waktunya untuk berjumpa dengan Nabi. Ibunya buta. Satu hari Uwais Al-Qarni mengatakan, "Ibu, aku ingin berjumpa dengan Rasulullah." "Wahai Uwais Al-Qarni, adakah engkau tega meninggalkan keadaan ibu seperti ini?" "Tidak, wahai ibu." "Diam di rumah, nurut." Anak sekarang kalau digituin, "Jangan nak, baik di rumah." Nentangnya luar biasa. Tapi beliau, Uwais Al-Qarni, ikut. Dengar kabar, "Uwais, ibu pengen melaksanakan haji tahun depan." Uwais Al-Qarni tadinya badannya kurus. Begitu ibunya bilang mau berangkat haji, ibunya ini nggak bisa jalan, Pak. Matanya buta. Uwais Al-Qarni, dia hasil ngembala, dia beli sapi, anak sapi. Dia beli anak sapi, tiap hari dia ngembala, itu anak sapi ada di gendongan. Tiap hari orang-orang pada bilang, Uwais Al-Qarni udah gila, anak sapi digendong-gendong. Sampai begitu udah lumayan lama, beberapa bulan, ini sapi kan nggak jadi anak lagi, jadi bapaknya sapi gede. Tiap kali nangon sapi, ini sapi tetap dibawa gendong, naik ke atas bukit, turun lagi, naik ke atas bukit, sampai badannya Uwais Al-Qarni itu gagah. Kalau kita bilang mas teret. Ternyata saat bulan haji, ibunya nggak turun dari gendongannya. Dia latihan untuk menggendong ibunya sampai ke Mekah, sampai selesai haji, lalu dikembalikan lagi orang tua ke negerinya. Sampai setelah itu Uwais Al-Qarni begitu selesai pulang haji, ditaruh orang tuanya, bilang, "Ya wahai ibu, tolong biarkan saya ketemu Rasulullah. Saya sudah tidak lagi membendung rasa cinta saya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rindu luar biasa, ingin wajahnya aku tatap, wahai ibu." Apa kata ibunya? "Silahkan Uwais, silahkan kalau jika engkau ingin pergi, silahkan wahai anakku." Keluar Uwais Al-Qarni. Cuman satu amanah ibu, jangan pergi terlalu lama. Tuh katanya ibu. Begitu singkat waktu Uwais udah sampai di depan rumah Nabi, diketok rumah Nabi. Nabi nggak ada lagi perang. Nabi nggak ada lagi peperangan ditunggu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu nggak datang juga. Uwais masih terdengar suara ibunya, "Boleh pergi, tapi jangan terlalu lama." Kembali dengan penuh kesedihan Uwais Al-Qarni membawa sampai ketemu ibunya. "Wahai anakku, sudahkah engkau berjumpa dengan Rasulullah?" "Wahai ibu, Rasulullah tiada sedang pergi dalam peperangan." Apa jawaban ibu? "Tidakkah engkau menunggu?" "Aku sudah menunggu dalam waktu 1 minggu." "Kenapa tidak menunggu lebih lama?" "Aku lebih mendengar apa yang diperkatakan oleh seorang ibu, agar aku tidak pergi terlalu lama. Yang ada di pikiranku hanya tentangmu, wahai ibu." Ridhanya orang tua, subhanallah, luar biasa. Sampai Nabi pulang peperangan, amanah langsung untuk kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. "Wahai Umar, jika nanti ada orang-orang yang ingin berdagang ke Mekah, carilah yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia punya, kalau kita bilang mah, punya tanda di punggungnya, belang, penyakit belang. Ada tanda di punggung sebesar koin 1 dinar. Begitu setelah Nabi wafat, subhanallah, diamanahi Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, cuma disuruh cium tangannya, minta doa darinya. Sampai akhirnya datanglah para pedagang tersebut, dicari adakah yang bernama Uwais Al-Qarni. Khalifah saat itu bertanya-tanya, "Uwais Al-Qarni mana? Uwais Al-Qarni mana?" Ditunjuk sama sahabatnya itu. Ada perluan apa? Dia orang yang miskin, dia orang nggak punya. Begitu berbondong-bondong Sayyidina Umar, Sayyidina Ali cium tangannya daripada Uwais Al-Qarni, lalu, "Wahai Uwais, tolong doakan kami." Begitu dilihat pundaknya, betul ada tanda perkataan Nabi sebelum meninggal dunia. Itulah kenyataannya. Ternyata
Nabi SAW memberitahukan Uwais Al-Qarni tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di akhirat, terkenal di arsy Allah. Para malaikat berbincang-bincang tentang namanya karena baktinya dia kepada orang tuanya.